Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran kisah para pendahulu, ada nama yang jarang disebut, namun menyimpan pelajaran besar bagi manusia sepanjang zaman. Dialah Auj bin Unuk, sosok raksasa dari masa purba, tinggi menjulang, kuat tak tertandingi. Namun justru kekuatan itulah yang menjerumuskan hatinya. Kisahnya bukan sekadar cerita tentang tubuh yang besar, tetapi tentang jiwa yang lupa arah, hati yang tertutup oleh kesombongan, dan langkah yang jauh dari ketaatan. Di balik kisah Auji, tersimpan pesan yang begitu dalam, bahwa sehebat apapun seorang manusia, setinggi apapun kemuliaan yang ia rasakan, ia tetap hanyalah makhluk kecil di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Kekuatan bisa mengangkat derajat, tetapi bisa pula menjadi jurang kehancuran ketika tidak dibarengi dengan iman dan kerendahan hati. Dan pada kesempatan ini, mari kita telusuri kisah penuh hikmah ini dengan hati yang lembut, sebagai pengingat bagi kita semua, agar tidak tertipu oleh kemampuan diri, tidak silau oleh dunia, dan selalu kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sebelum kita memulai perjalanan makna ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, sebagai dukungan agar cahaya hikmah terus tumbuh dan menghadirkan kisah-kisah Islami yang bermanfaat untuk semua. Sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar, 2 laki-laki dan perempuan. Artinya jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini, memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab Tarikhnya, yang direwayatkan dari berbagai parawi, menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 melahirkan. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya, 2 anak kembar, 1 orang putra, dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya adalah Abdul Mugis dan Amanul Mugis. Hanya saja dalam kisah Unuk lain lagi, direwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan juga kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing memiliki 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Direwayatkan Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil pun meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok Nabi Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya dengan sama, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat beranjak dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya, hingga berjumlah 40.000 orang. Nah sobat, ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling, dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat hati mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki, dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim. Tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa,
sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya. Ia bisa menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Auj, atau disebut saja Auj bin Unuk. Nasabnya ibu, karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah sehingga menyerang Unuk merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Unuk pun mati setelah setahun melahirkan Auj, sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan satu lengan siku orang sekarang. Dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat, ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apalagi dia duduk di atas gunung. Tangannya dia ulurkan ke laut, mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka, sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu saat Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon set. Akan tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hira, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Auji dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj pun berkata, "Aku tidak akan memikulnya, kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu, Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auji dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auji pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, dan Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya, dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hira dalam sekali pemberangkatan. Mulailah Nabi Nuh merampungkan membuat bahtera dan banjir mulai datang. Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi, Nabi Nuh menolak keinginan itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Auj membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dengan 1 farsak. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Pada saat itu Allah mengutus burung Hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung Hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah memantukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku. Sambil melompat ke udara setinggi 10 siku, tingginya Nabi Musa adalah 10 siku. Jadi pukulnya ke butis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal, serta terlempar ke lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares ada sungai yang bernama Atai. Di sana terdapat jembatan langgung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni dalam bukunya berjudul Syahih Kasasi Al-Quran dan diterjemahkan menjadi kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid As-Sarih menyebutkan Auj bin Unuk termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong, dan jahat. Setelah itu pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya.
sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak bezina. Menurut akal itu aneh. Syekh Hamid Hamad At-Tahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya, dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan Auj bin Unuk, padahal dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Qadir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surah Asy-Syu'arah ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah Nuh ayat 26. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadis sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi SAW yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 4. Nah sobat, kenyataannya tinggi manusia terus berkurang, mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu alam biswab, ujar Syekh Hamid Ahmad Al-Tahir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan, apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui, serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi ini termasuk keturunan Nabi Nuh. Seandainya Auj itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dan ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, dari kisah Auj bin Unuk yang penuh perdebatan ini, kita belajar bahwa tidak semua cerita dari masa lampau dapat dijadikan pegangan mutlak. Ada kisah yang kuat dalilnya, ada yang berasal dari riwayat-riwayat terdahulu, dan ada pula yang sekadar menjadi pelajaran moral bagi hati yang mau merenung. Apapun perbedaan pendapat tentang wujud dan keberadaannya, satu pesan tetap bersinar jelas. Sebesar apapun kekuatan seorang manusia, ia tetap tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Kisah Auj dengan segala kontroversinya mengajarkan kita untuk bersikap bijak, untuk tidak menelan cerita tanpa ilmu, untuk memahami sejarah dengan hati yang jernih, dan untuk mengambil hikmah tanpa menggadaikan kebenaran. Kekuatan bukanlah ukuran kemuliaan, kesombongan bukanlah jalan keselamatan, dan kerendahan hati selalu menjadi pakaian terbaik bagi setiap hamba yang ingin dekat dengan Tuhannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa pelajaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari cerita-cerita yang tidak pasti kebenarannya. Sebab hikmah bukan hanya berada pada fakta, tetapi juga pada renungan yang menyentuh hati. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir. Tetap bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana kisah menjadi pelajaran, pelajaran menjadi cahaya, dan cahaya itu semoga terus mengiringi langkah kita menuju kebaikan. Sebelum berpisah, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar kisah-kisah penuh makna dan bernilai seperti ini selalu hadir dan memberi manfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.